Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rasyahela. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang mengenal zakat mal dan infak. Nah, sebelum kita belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Nah, mudah-mudahan anak-anak Ibu sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Nah, semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar ini, pembelajaran kita berjalan dengan lancar dan hikmat serta bermanfaat nanti untuk anak-anak Ibu ke depannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi bahwa kita akan membahas tentang zakat mal dan infak. Sebelum kita mulai belajar, tentu kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Nah, ini tujuannya. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan apa itu zakat mal, kemudian peserta didik mampu menjelaskan zakat mal terkait dengan zakat mal, kemudian peserta didik mampu menyebutkan infak, kemudian yang keempat, peserta didik mampu menjelaskan infak, dan yang terakhir, peserta didik mampu membuat paparan tentang infak. Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya kita masuk dulu pembelajaran yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian zakat mal. Apa itu zakat mal? Zakat mal itu biasa kita sebut sebagai zakat harta atau harta yang dikeluarkan untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya menurut syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Muslim. Nah, itu pengertian tentang zakat mal. Jadi zakat mal ini merupakan zakat harta yang kita miliki. Jadi, kalau misalnya harta kita itu sudah berlebih, maka kita harus mengeluarkan zakatnya. Apalagi zakat itu sudah sampai haul dan nisabnya, seperti hukum terkait dengan membayar zakat mal ini. Jadi hukum membayar zakat mal itu wajib bagi setiap orang muslim yang memiliki harta yang telah sampai nisab dan haulnya. Apa itu nisab? Nisab itu kalau hartanya sudah mencukupi, misalnya ingin membayar zakat emas. Kalau zakat emas itu nisabnya itu harus sampai 85 gram. Kalau belum sampai 85 gram, maka itu belum wajib kita keluarkan zakatnya. Kalau haul itu waktu yang dibutuhkan untuk kita bisa membayar atau wajib membayar zakat mal itu waktunya 1 tahun. Itu namanya haul. Nah, kemudian apa-apa saja yang harus kita keluarkan zakatnya. Jadi tidak semua barang yang kita punya itu wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi ada ketentuannya yang bisa kita keluarkan, misalnya emas dan perak, kemudian hasil pertanian, kemudian hasil perkebunan, hasil perdagangan, hewan ternak, hasil tangkapan laut, barang temuan, dan yang terakhir zakat pekerjaan atau profesi. Nah, jika anak-anak ibu nanti punya emas, punya hewan ternak yang sudah sampai nisab dan haulnya, maka anak-anak ibu wajib mengeluarkan zakat tersebut. Nah, setiap jumlah zakat yang kita keluarkan itu ada ketentuannya, emas segini, hewan ternak yang kita miliki harus jumlahnya sudah sampai atau haulnya sudah cukup. Tapi misalnya anak-anak ibu nanti punya emas misalnya 100 gram, tetapi belum sampai emas itu 1 tahun, dan emas itu berkurang, maka anak-anak ibu tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Lain halnya kalau anak-anak ibu nanti punya emas 100 gram, kemudian
waktunya sudah melebihi 1 tahun kepemilikan emas yang 100 gram itu, maka anak-anak ibu wajib mengeluarkan zakatnya. Nah, kemudian Kemudian, kapan waktu pembayaran zakat mal itu? Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, kalau kita ingin mengeluarkan zakat mal itu harus mencapai nisab dan haulnya. Nisab itu jumlah harta yang kita miliki, sedangkan haul itu lama harta yang kita miliki sudah 1 tahun. Kalau misalnya belum sampai tahu 1 tahun harta yang kita miliki itu, maka zakat itu belum wajib kita keluarkan. Kalau sudah lebih dari 1 tahun, baru wajib kita keluarkan. Atau nisab juga seperti itu. Kalau jumlahnya sudah sampai, maka baru wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian, apa saja syarat wajib zakat? Yang pertama itu harus beragama Islam, sesuai dengan rukun Islam kita. Yang keempat, kalau kita agamanya Islam, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, balik. Balik itu sudah dewasa. Yang ketiga, berakal atau tidak gila. Yang keempat, mempunyai hak terhadap hartanya. Bukan harta orang lain yang kita keluarkan, tetapi harta milik kita sendiri. Kita ada hak dalam harta tersebut. Kemudian kita sudah bebas dari hutang. Kalau kita masih mempunyai hutang, berarti harta yang kita miliki itu bukan sepenuhnya milik kita, tetapi milik orang yang kita berhutang padanya. Makanya kalau kita ingin mengeluarkan zakat harus bebas dari hutang terlebih dahulu. Kemudian merdeka. Merdeka itu bebas. Bebas dari budak. Berarti dia bukan budak atau pembantu. Kalau zaman Rasulullah itu namanya budak dulu. Jadi kalau dia sudah merdeka, sudah dimerdekakan oleh tuannya, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat atau sudah wajib membayar zakat. Nah, sekarang kita harus tahu dulu siapa yang berhak menerima zakat ini. Yang berhak menerima zakat ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah. Itu dijelaskan bahwa ada 8 golongan, yang itu yang kita kenal dengan asnaf. 8 asnaf yang wajib atau yang bisa menerima zakat yang akan kita bayarkan. Itu ada 8. Yang pertama fakir, kemudian miskin. Fakir dan miskin ini berbeda ya nak. Kalau fakir itu dia tidak mempunyai harta yang berkecukupan dan dia juga tidak mempunyai pekerjaan. Kalau miskin, hartanya tidak berkecukupan tetapi dia mempunyai pekerjaan walaupun pekerjaannya tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Itu yang miskin. Jadi berbeda ya antara fakir dan miskin. Kemudian amil. Amil ini adalah orang yang mengurus terkait dengan zakat seperti basnas. Itu namanya amil. Kemudian mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang baru saja masuk Islam. Jadi dia keimanannya itu masih lemah. Maka kita bantu untuk kebutuhannya sehari-hari. Kemudian rikob. Kemudian ada lagi garim. Garim ini orang yang mempunyai hutang atau terlilit dari hutang. Kemudian ada fisabilillah dan yang terakhir adalah ibnu sabil, orang yang sedang berjuang di agama dalam menyebarkan agama Islam. Ini 8 golongan yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian itu terkait dengan zakat. Kita masuk lagi yang kedua, terkait dengan infak. Apa itu infak? Dari secara bahasa atau dari bahasa Arab itu anfaqo yunfiku, yang artinya membelanjakan atau membiayai. Sedangkan infak menurut istilah itu menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhoi oleh Allah. Jadi kita menafkahkan atau membelanjakan orang
berupa materi, yaitu namanya infak. Dalil terkait dengan infak ini ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 267. Kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajnakum minal ardh wala tayammamul khabisa minhu tunfikuna walastum hidhihi illa antu'midu fi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sadaqallahul azim. Nah, itu bunyi Surah Al-Baqarah ayat 267. Nah, selanjutnya, apa arti ayat yang kita baca tadi? Artinya yaitu, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya kecuali dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Di situ jelas bahwa Allah memerintahkan kita untuk mengeluarkan atau menginfakkan sebagian dari hasil usaha atau pekerjaan yang kita keluarkan dari bumi. Nah, itu makanya kita wajib mengeluarkan zakat. Selanjutnya, ini ada beberapa hukum dalam membayar infak. Yang pertama, wajib. Kenapa wajib? Seperti membayar zakat dan kafarat atau denda. Kemudian yang kedua, sunnah. Kapan membayar infak itu sunnah? Ketika kita menolong korban bencana alam dan pembangunan masjid. Kemudian yang keempat ada mubah. Kapan kita membayar infak yang hukumnya mubah? Yaitu seperti memberikan hadiah atau hibah. Kemudian yang keempat ada haram. Kenapa membayar infak itu haram? Yaitu karena memberikan infak kepada non-muslim untuk menghalangi syiar Islam. Jadi kalau misalnya kita memberikan infak seperti sekarang misalnya ke Israel, masyarakat Israel itu ingin selalu menyerang Gaza, maka kita haram membayarkan infak atau memberikan infak kepada orang tersebut. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini terkait dengan zakat mal dan zakat fitrah. Terima kasih Ibu ucapkan. Sebelum Ibu tutup, kita bacakan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.